Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 44 ayat 18 dan ayat yang ke-33 yang berkata demikian. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul karakter Yehuda. Karakter orang yang bersyukur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, nama Yehuda ini diberikan oleh ibunya Lea pada saat dia melahirkan, sekalipun suaminya tidak mencintainya dan dia tidak lagi berfokus pada suaminya, tapi dia mulai berfokus pada Tuhan. Lalu dia berkata, "Aku bersyukur." Yehuda, dia menamakan anaknya Yehuda. Dia menghidupi syukur di dalam kehidupan anaknya Yehuda. Dan kita lihat ternyata Yehuda ini punya karakter yang luar biasa. Dalam firman yang tadi saya baca, itu kisah di mana Yehuda dan saudara-saudaranya menghadap Yusuf. Dan waktu mereka mau meninggalkan Mesir, ternyata di dalam karung gandum Benyamin ada piala Yusuf, dan itu sengaja ditaruh supaya Yusuf mau menahan Benyamin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan peristiwa ini kemudian kita bisa melihat, kalau saudara baca secara utuh perikop ini, ada karakter Yehuda yang luar biasa. Ada karakter dari orang yang bersyukur itu luar biasa. Dan biar ini juga menjadi pelajaran dan teladan bagi kita. Yang pertama, karakter Yehuda yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-33. Ayat yang ke-18. Lalu tampillah Yehuda mendekati dan berkata. Jadi Yehuda maju pada saat karung Benyamin itu terdapat piala Yusuf dan kemudian tertuduh dan dia mau ditahan, Benyamin ini mau ditahan. Semua saudara dari Yehuda, Ruben, Simon, Lewi, dan seterusnya, tidak ada yang maju terlebih dahulu. Tidak ada yang tampil terlebih dahulu untuk menghadap Yusuf. Tapi Yehuda tampil lebih dahulu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa bersyukur harus terlebih dahulu sekalipun ada masalah. Yehuda sedang menunjukkan buat saudara dan saya bahwa memang adiknya ketangkap basah, tapi Yehuda percaya masalah ini bisa teratasi jika dia tampil, dia maju lebih dahulu. Sang bersyukur ini maju terlebih dahulu. Sang pemilik nama aku bersyukur ini maju terlebih dahulu. Tuhan mau bilang di poin yang pertama, jika saudara dan saya punya masalah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa pelayanan, menimpa pekerjaan kita, menimpa kesehatan kita, menimpa gereja kita, dan menimpa keuangan kita, kita harus tampil dengan membawa syukur terlebih dahulu. Yang tampil duluan harus bersyukur, grateful. Yehuda harus tampil terlebih dahulu. Dan di poin ini keren loh saudara. Kalau kemarin saya bahas, waktu orang Israel bertanya kepada Allah, suku mana yang harus maju terlebih dahulu di medan perang? Allah berkata, suku Yehuda yang harus maju terlebih dahulu. Tapi hari ini saudara, yang tampil lebih dahulu, Yehuda sendiri yang maju lebih dahulu. Keren ya. Yehuda tahu namanya diberikan oleh ibunya, bersyukur, memuji Tuhan, dan dia tampil terlebih dahulu dibanding saudara-saudaranya. Ini
karakter orang yang bersyukur. Dia akan tampil ketika ada masalah. Dia akan tetap bersyukur terlebih dahulu sekalipun ada masalah. Karakter Yehuda yang kedua. Dan ini harus menjadi teladan saudara dan saya, yaitu dia bertanggung jawab. Seperti seorang pemimpin, padahal dia bukan kakak tertua. Dia bilang kepada Yusuf bahwa biar dia saja yang menggantikan adiknya untuk jadi budak. Ini tanggung jawab Yehuda kepada ayahnya. Dia berjanji kepada ayahnya pasti dia akan membawa seluruh saudara-saudaranya kembali, terutama Benyamin, anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu bersyukur, biasanya dia pasti bertanggung jawab untuk hal apapun juga. Yang ketiga, karakter Yehuda yang ketiga, yaitu rela berkorban. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Benyamin mau ditahan oleh Yusuf, Yehuda bilang begini kepada Yusuf, biar aku saja yang jadi budak menggantikan dia, supaya dia dan saudara-saudaraku yang lain itu pulang kepada ayah kita. Ini keren banget. Padahal Yehuda bisa bilang kepada Ruben, anak tertua, kamu yang paling tua, kamu yang gantikan dia dan biar aku membawa yang lain pulang. Tapi no, Yehuda berkata biar dialah sendiri yang menjadi budak menggantikan Benyamin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu mau bersyukur dalam keadaan apapun, dia pasti rela berkorban seperti Yehuda. Jadi waktu saudara dan saya bisa bersyukur dalam kondisi apapun, kita akan menjadi orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Seperti Yehuda lakukan bagi adiknya Benyamin. Yang keempat dan yang paling terakhir, orang yang bersyukur. Yehuda ini memiliki karakter yang keempat, yaitu dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak egois. Yehuda boleh bilang terserah Yusuf, kamu tahan aja adikku Benyamin untuk jadi budak dan biar kami yang pulang. Tapi Yehuda tidak melakukan itu. Yehuda tidak egois. Kalau yang lainnya mereka memikirkan diri sendiri, gak mau deh. Dan Yehuda tampil dan dia mementingkan kepentingan adiknya, saudara-saudaranya, dan kepentingan ayahnya yang tidak bisa hidup jika tidak ada adiknya Benyamin, karena Yusuf sudah tidak ada. Itu menurut cerita ini. Jadi di cerita ini Yehuda dan saudara-saudaranya belum tahu kalau itu adalah Yusuf yang sedang mereka hadapi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 karakter Yehuda ini menunjukkan buat saudara dan saya bahwa ibunya tidak salah menamakan dia Yehuda. Aku bersyukur. Ibunya tidak salah bersyukur saat dia melahirkan Yehuda dalam posisi yang tidak baik. Karena karakter itu hidup di dalam Yehuda dalam kondisi bermasalah. Yehuda rela berkorban. Yehuda tampil terlebih dahulu. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak komplain. Tapi dia rela menggantikan adiknya. Dia rela berkorban. Dia komit, dia berjanji kepada ayahnya dan dia tidak mau mengorbankan adiknya. Dan dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada masalah datang dalam hidup kita, mungkin orang tidak bisa tampil dengan bersyukur, tapi kita harus tampil dengan bersyukur. Kita harus bisa berkorban bagi orang lain. Kita harus bisa bertanggung jawab sekalipun tidak ada yang mau tanggung jawab, sekalipun kita tidak bersalah. Dan kita tidak boleh egois, alias kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki karakter Yehuda dalam nama Yesus. Amin.